Sebenarnya juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda, meluruskan propaganda kebencian Wahabi Salafi yang menyesatkan umat Islam Indonesia. Merujuk terhadap tayangan video yang beredar luas, salah satu dai mereka menuding sesat dan bid'ah terhadap umat Islam yang mencium Al-Quran. Berikut jawaban dari Yang Mulia Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf, ya, jadi dipakailah akalnya itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyium mushaf. Nah gimana nyium mushaf? Memang belum ono mushaf. Kebiasaan mencium mushaf pada dasarnya lebih karena mengagungkan Al-Quran yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenai hukum mencium mushaf itu sendiri, menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin Asyuti, adalah sunnah. Alasannya yang dikemukakan beliau adalah bahwa sahabat Ikrimah bin Abu Jahal sering melakukan hal tersebut. Di samping itu karena mushaf Al-Quran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita disunnahkan untuk mencium sebagaimana kita disunnahkan mencium anak kecil. Alasan lain yang dikemukakan sebagian ulama, sebagaimana dikemukakan Jalaluddin Asyuti, bahwa kesunahan mencium mushaf itu dikiaskan atau dianalogikan dengan kesunahan mencium Hajar Aswad. Yustahabbu takbilul mushaf lianna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an kana yaf'aluhu wa bil qiyasi ala takbilil hajaril aswad dzakarahu ba'duhum. Disunnahkan mencium mushaf karena Ikrimah bin Abu Jahal melakukannya, dan dalil lain adalah dengan dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Dan karena mushaf Al-Quran merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya disyariatkan menciumnya, seperti disunnahkan mencium anak kecil. Pendapat kedua, mencium Al-Quran tidak apa-apa karena tidak ada larangan, tapi bukan syariat, karena tidak ada dalil yang marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini dijelaskan Syekh bin Baz di dalam fatwanya Nur al-Darbi, bahwa mencium mushaf Al-Quran tidak mengapa, tidak dilarang, dan tidak bisa disebut perbuatan bid'ah. Ia termasuk bertakzim, pengagungan terhadap Al-Quran, dan juga bentuk cinta kepadanya. Beliau menyatakan bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Menurutnya, Ikrimah bin Abu Jahal mencium Al-Quran karena didorong oleh kecintaannya terhadap Al-Quran, dan juga sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Syekh bin Baz kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun mencium Al-Quran tidak dilarang, namun perbuatan ini tidak disyariatkan. Karena itu, meninggalkan perbuatan itu lebih utama. Namun jika mau menciumnya sebagai bentuk pengagungan dan kecintaannya terhadap Al-Quran, hal itu tidak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Pendapat ketiga, mencium Al-Quran setelah membacanya tidak boleh karena tidak adanya riwayat yang sahih mengenai hal ini. Pendapat ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya.
Beliau mengatakan berdiri untuk menghormati mushaf atau mencium tidak kami ketahui adanya riwayat sahih dari para salaf. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hal ini. Ia mengatakan, aku tidak pernah mendengar tentangnya sama sekali. Dengan demikian, mencium Al-Quran setelah membaca tidak disyariatkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang mensyariatkannya. Menciumnya sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan terhadap Al-Quran tidaklah mengapa, namun lebih utama adalah meninggalkannya. Namun yang harus dipahami adalah bentuk pengagungan dan kecintaan terhadap Al-Quran yang paling utama adalah dengan membaca dan mengamalkannya. Jadi kesimpulannya dari tiga pendapat tersebut bahwa mencium Al-Quran atas dasar mengagungkan dan kecintaannya terhadap Al-Quran, para ulama sepakat diperbolehkan. Hanya berbeda apakah disyariatkan atau tidak. Menurut mayoritas ulama seperti yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti bahwa mencium Al-Quran dianjurkan atau disyariatkan. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab.